Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan hingga alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Baiklah yang terhormat dosen pengampu Bapak Eval dan rekan-rekan sekalian, saya Bibi Sabriana dari Zalif dengan NIM 24087155 akan membawakan materi dengan judul Ruang Lingkup Ilmu Melatih. Sebelum kita masuk kepada ruang lingkup ilmu melatih, ada baiknya kita sama-sama paham bagaimana definisi dari ilmu kepelatihan. Ilmu kepelatihan adalah suatu ilmu yang mempelajari sistematika latihan dan pertandingan dalam bidang olahraga untuk mencapai prestasi semaksimal mungkin. Dalam ilmu kepelatihan olahraga, terdapat beberapa unsur yang dapat mendukung pencapaian prestasi, mencakup sport training dengan peraturan-peraturannya, beban latihan, latihan fisik, latihan teknik, taktik, pembinaan mental, teori pertandingan, dan talent scouting. Selanjutnya ada ciri-ciri dari penerapan ilmu kepelatihan olahraga. Yang pertama adalah pelatihan olahraga merupakan proses pembentukan individu secara keseluruhan. Tidak hanya membentuk fisik, melatih teknik dan taktik, tapi juga mempertimbangkan kedisiplinan dan juga etika. Selanjutnya, mengembangkan atlet sehari-hari sesuai dengan kedisiplinan, tata tertib, dan etika sesuai cabang olahraga yang diikutinya. Latihan ini harus diikuti dengan kedisiplinan yang tinggi, serta tata tertib dan etika itu diperlukan agar atlet ini bisa menang dan kalah dengan cara yang terhormat. Selanjutnya, latihan harus kontinu dan teratur. Latihan itu harus bertahap. Contohnya latihan fisik harus mulai dari level 1, lanjut level 2, lanjut ke level 3. Tidak bisa langsung ke level 2, terus ke level 3, terus lompat ke level 5. Harus bertahap dari level 1 dan seterusnya. Selanjutnya ada tryout. Tryout ini diperlukan agar atlet terbiasa dengan situasi pertandingan. Ketika mereka telah mencoba bagaimana situasi pertandingan dan ketika mereka benar-benar memasuki situasi pertandingan, mereka tidak akan kaget dan terbiasa dengan situasi tersebut sehingga mereka bisa memiliki percaya diri yang lebih tinggi. Sadar akan pengorbanan waktu, tenaga, materi dalam menjalankan pelatihan olahraga. Untuk mencapai sebuah prestasi tentu membutuhkan beberapa pengorbanan, contohnya pengorbanan waktu untuk latihan, tenaga untuk latihan, bahkan materi. Selanjutnya ada pelatihan olahraga harus bersifat sebagai kesenangan dan sukarela. Pelatihan olahraga sebagai rekreasi. Ada baiknya jika kita menikmati proses latihan tersebut, maka tujuan yang akan dicapai akan terasa lebih maksimal. Selanjutnya ada fungsi dari ilmu kepelatihan olahraga. Yang pertama, dalam pembinaan olahraga prestasi. Ilmu kepelatihan olahraga ini dibutuhkan untuk menentukan bagaimana proses atlet untuk mencapai prestasi yang mereka inginkan, untuk mencapai prestasi yang semaksimal mungkin. Selanjutnya, dalam pembinaan olahraga pendidikan. Ilmu kepelatihan olahraga ini dibutuhkan contohnya bagi tenaga pendidik seperti guru dan dosen. Itu dibutuhkan bagi mereka untuk membagi ilmu mereka kepada siswa, kepada mahasiswa, dan kepada atlet maupun pelatih sekalipun. Selanjutnya ada dalam pembinaan olahraga kesehatan dan kebugaran. Ilmu kepelatihan ini dibutuhkan untuk menghindari cedera.
yang awalnya tujuan untuk kesehatan dan kebugaran, jika tidak mempunyai ilmu kepelatihan olahraga bisa saja melakukan gerakan yang salah, olahraga tanpa stretching contohnya. Hal ini biasanya bisa diterapkan pada lansia-lansia yang biasanya mengadakan senam pagi di hari Minggu. Ada baiknya mereka mengetahui dasar-dasar dari ilmu kepelatihan agar terhindar dari cedera tersebut. Selanjutnya, dalam pembinaan olahraga, rekreasi, dan rehabilitasi. Hal ini dibutuhkan juga untuk mengurangi dan menghindari cedera. Olahraga, rekreasi, dan rehabilitasi ini biasanya dilakukan setelah belajar, setelah bekerja, setelah berkegiatan dan ingin rekreasi. Ada sebagian orang yang memilih untuk berolahraga seperti bersepeda, jogging, yoga agar lebih rileks. Dibutuhkan juga ilmu-ilmu dasar tentang olahraga agar terhindar dari cedera tersebut. Selanjutnya ada ruang lingkup ilmu kepelatihan. Yang pertama ada calon atlet. Calon atlet merupakan masukan atau input yang akan diolah dan diproses melalui kegiatan latihan untuk mencapai prestasi yang semaksimal mungkin. Calon atlet ini merupakan seorang individu yang mempunyai prestasi yang berbeda-beda. Jadi di sini pelatih dituntut untuk membina atletnya agar mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan potensi mereka masing-masing agar mencapai tujuan yang maksimal. Yang kedua ada training olahraga. Merupakan suatu proses dari persiapan atlet untuk mencapai prestasi maksimal tersebut. Di tahap ini mereka mengasah potensi-potensi tersebut agar mencapai puncak prestasi mereka. Selanjutnya ada prestasi olahraga atau output. Merupakan hasil akhir dari proses yang telah mereka lalui. Ini merupakan bukti kemampuan yang selama ini telah dilatih dan diasah. Hal ini merupakan tujuan akhir dari proses pertama hingga proses terakhir yang mereka lakukan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.